Halo, perkenalkan, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management dari PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Sebelum saya menjelaskan tentang supply chain management atau manajemen rantai pasok di perusahaan PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu SCM. SCM adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Manufacturing dalam penerapan supply chain management atau SCM, perusahaan-perusahaan diharuskan mampu memenuhi kepuasan pelanggan, mengembangkan produk tepat waktu, mengeluarkan biaya yang rendah dalam bidang persediaan dan penyerahan produk, serta mengelola industri secara cermat dan fleksibel. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Dan sebelum saya akan menjelaskan studi kasusnya, saya akan menjelaskan sejarah dari PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Perusahaan ini awalnya bernama PT Purnabina Nusa yang berdiri pada tahun Juli 1982. Semenjak tahun 2010, perusahaan ini resmi diambil alih sahamnya oleh Elnusa atau Elektronik Nusantara yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri OCTG atau Oil Country Tubular Goods yang berdomisili di Jakarta. PT Elnusa ini mempunyai anak perusahaan bernama EFK atau Elnusa Fabrikasi Konstruksi yang saat ini ada di Batam, yang bergerak di bidang OCTG atau Oil Country Tool Goods atau di bidang perminyakan khusus pembuatan ulik pipa. Pipa tersebut milik Pertamina atau induk Elnusa. Semua hasil produk yang diproduksi PT EFK untuk Pertamina. Untuk jasa transportasi, pengiriman barang pada PT EFK bekerja sama dengan PT Arjuna atau perusahaan kapal yang membawa produksi hasil kerja dari PT EFK ke seluruh Indonesia. Adapun produk atau jasa yang ditawarkan PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi yang bergerak di bidang jasa perguliran pipa untuk Pertamina yang berasal dari pusat lain yang disuplai dari PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi melalui Pertamina. Jadi, semua order dari Pertamina, perusahaan yang mengadakan pipanya, dan dikirim kembali ke Pertamina. Model logistik dan rantai pasok PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Pipa yang masuk harus dicek terlebih dahulu oleh Quality Control Independen. Kemudian penyimpanan di area produksi dilakukan setelah pipa yang harus masuk dicek. Model logistik dan rantai pasok PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi. Pipa yang masuk harus dicek terlebih dahulu oleh Quality Control Independen. Setelah pipa dilakukan pengecekan dinyatakan lolos, pipa tersebut ditumpuk di area produksi. Setelah dinyatakan bisa diproses, akan dilakukan showing atau pemotongan kopling pipa. Untuk penyambungan pipa dilakukan proses threading. Jadi bukan pipanya dulu dibuat tetapi kopling terlebih dahulu yang dibuat. Setelah jadi dilakukan namanya MPI atau Magnetic Particle Inspection untuk memastikan kopling tersebut threadingnya bagus, tidak retak, kualitas pipanya. Lanjut ke pipanya, setelah inspection college quality dinyatakan bisa diproduksi, maka akan dilakukan perguliran pipa yang menggunakan mesin. Setelah jadi, selanjutnya akan dilakukan pengecatan untuk perbedaan jenisnya, karena jenisnya ada banyak. Setelah pipa selesai dicat akan dilanjutkan packing. Jika packing sudah selesai, maka pengiriman akan dilakukan ke lokasi pemesanan.
Model dari transportasi dan distribusi pada perusahaan. Semua hasil produk yang diproduksi PT EFK untuk Pertamina. Untuk jasa transportasi, pengiriman barang pada PT EFK bekerja sama dengan PT Arjuna atau perusahaan kapal yang membawa produk hasil kerja dari PT EFK ke seluruh Indonesia. Pipanya berasal dari perusahaan lain yang disuplai ke El Nusa Fabrikasi Konstruksi melalui Pertamina. Jadi semua order Pertamina, mereka yang menyediakan pipanya, El Nusa Fabrikasi Konstruksi lah yang mengadakan ulirnya dan dikirim ke Pertamina. Model pengadaan, pemilihan supplier, dan pembelian pada perusahaan PT El Nusa Fabrikasi mempunyai beberapa supplier yang suplai produknya ke El Nusa Fabrikasi Konstruksi atau EFK. Sebelum supplier memasukkan barang dan jasanya ke EFK, terlebih dahulu supplier tersebut dimasukkan ke APL-nya EFK. APL di sini dengan kata lain join. Maksudnya bahwasanya supplier tersebut harus memasukkan dokumen terlebih dahulu ke EFK agar bisa dicatatkan sebagai join bisnis. Setelah ada APL-nya, perusahaan tersebut baru bisa mensuplai barang ke mereka apa saja yang akan dibutuhkan. Model warehouse dan material handling pada perusahaan. PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi menggunakan automatic system yang di dalamnya ada sekitar 4 warehouse yang itu semuanya memakai sistem handling automation. Untuk penumpukan pipa yang barang jadi, sebelum diantarkan ke lokasi tujuan Pertamina di seluruh Indonesia disimpan di dalam warehouse. Jika ada permintaan dari Pertamina untuk barang dikirim ke lokasi, warehouse akan mencatatkan barang apa saja yang akan dikirimkan. Selain itu, warehouse akan memberikan gate pass untuk memastikan bahwasannya material tersebut sudah siap untuk dikirim dan dikeluarkan. Software yang berbasis ERP yang digunakan PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi menggunakan SAP. Program yang digunakan ini dari pembelian, pembayaran, pengiriman semuanya masuk ke dalam program SAP. SAP atau juga dikenal dengan System Application atau Product in Data Processing adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi secara otomatis, sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung kepada pengawasnya. Tujuan jelasnya, SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh manajemen rantai pasok dalam bagian barang dan jasa. Misalnya ada orderan dari pihak Pertamina, ternyata sistem pemasok yang ada di Indonesia terkadang tidak mencukupi suplai pipa untuk produk dalam negeri. Sedangkan untuk standar Pertamina dan PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi harus TKDN-nya minimal 40%. Untuk pemasok di Indonesia cuma hanya ada satu di Batam, yaitu PT TMM yang terkadang tidak dapat suplai pipa yang dibutuhkan untuk Pertamina yang TKDN-nya mencapai di atas 40%. Kalau mengambil langsung dari Cina bisa saja, tetapi TKDN-nya menurun, karena pemerintah Indonesia meminta TKDN perusahaan dalam negeri itu minimal 40%, sedangkan di Indonesia yang bisa mensuplai pipa itu hanya ada beberapa perusahaan yang terkadang ada yang tidak mencukupi. Kesimpulan dari studi kasus supply chain management PT El Nusa Fabrikasi Konstruksi, adanya supply chain management dalam perusahaan dimungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi.
Penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan, karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Supply chain juga sangat berpengaruh terhadap implementasi strategis SCM dalam perusahaan yang akan bersaing, berkualitasnya suatu produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Penerapan dari strategi postponement ini dapat memperkecil jumlah bahan yang terbuang atau tidak terpakai, waktu pengerjaan, jahitan yang rapi, dan mengurangi biaya produksi. Selalu mempunyai perkembangan terhadap produk dengan rancangan produk dalam SCM untuk menarik para konsumen atau memenangkan persaingan di pasar.